Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di Minggu tanggal 28 Juni 2020. Sebelum kita mengawali ibadah, baiklah akan kami bacakan warta gereja untuk kita semua. Yang pertama, hari ini Minggu 28 Juni 2020, ibadah akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Lydia Natalia SSI. Ibadah dilayankan secara online melalui channel YouTube GKJ Kartasura. Untuk kebaktian Minggu 5 Juli 2020 juga akan dilayankan secara online, dilayankan oleh Pendeta Lydia Natalia SSI. Warta gereja berikutnya, atestasi warga keluar. Gereja telah meluluskan permohonan atestasi warga keluar, yaitu atas nama Saudari Wiwi Aras Kembang, warga kelompok 3 GKJ Kartasura, ke GJKI Kopen Ngadirejo Kartasura. Majelis mengucapkan selamat melayani Tuhan di ladang yang baru. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Patmo Sumarto dalam usia 90 tahun, warga kelompok 3 pada hari Senin 22 Juni 2020 pukul 12 siang di rumah Jahitan RT 02 RW 02 Ngadirejo Kartasura. Jenazah telah dimakamkan pada Selasa 23 Juni 2020 pukul 11 siang di pemakaman Jahitan RT 02 RW 02 Ngadirejo. Berangkat dari rumah duka Jahitan RT 02 RW 02 Ngadirejo Kartasura, majelis turut berbelasungkawa, mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya senantiasa dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Berikutnya mohon dukungan doa bagi warga kita yang saat ini dalam masa-masa pemulihan karena sakit. Yang pertama, Ibu Jumilah Ngadino. Yang kedua, Mbah Karto Dikromo. Yang ketiga, Bapak Priyono Kaneko dari Pepantan Purwogondo. Yang keenam, Mbah Wignyo dari Purwogondo. Yang ketujuh, Bapak Giyoto dari Purwogondo. Yang kedelapan, Ibu Magdalena Suparmi dari Purwogondo. Mekanisme penyerahan persembahan. Segala bentuk persembahan, baik itu mingguan, kantong, perpuluhan, ucapan syukur atau istimewa, bulanan ataupun mingguan, dapat diserahkan setiap hari Minggu kepada ketua kelompok atau majelis wilayah. Dapat juga diserahkan ke kasir gereja, koordinator wilayah kelompok atau pepantan, yaitu Bapak Jul Sutopo untuk Induk, Bapak Andi Prasetyo untuk Purwogondo, Ibu Fatona untuk kelompok Bolon. Kemudian disetor ke bendahara gereja Bapak Widiantoro. Persembahan juga dapat ditransfer melalui bank. Yang pertama, Bank BPD Jateng atas nama GKJ Kartasura dengan nomor rekening 307575. Yang kedua juga bisa melalui Bank BRI atas nama Medi Sutomo dengan nomor rekening 0182 01000527 Setelah ditransfer, mohon konfirmasi dengan WA ke nomor HP Bapak Widiantoro, yaitu 0815 4866 7574 atau Bapak Medi Sutomo 0815 4862 4303. Selanjutnya laporan jemaat, yaitu persembahan tanggal 21 Juni 2020. Persembahan kebaktian online. Yang pertama, kelompok 3
sebesar Rp1.566.000. Selanjutnya kelompok 4 sebesar Rp862.000. Berikutnya kelompok 1 Gumpang Rp1.050.000. Persembahan khusus, perpuluhan dan ucapan syukur. Yang pertama, NN kelompok 1 Gumpang sebesar Rp300.000 via transfer Bank Jateng, tanggal transaksi 21 Juni. Berikutnya NN kelompok 3B Rp300.000. Ibu Mujiono kelompok Emmanuel Rp500.000 persembahan kasih via transfer Bank Jateng, tanggal transaksi 21 Juni 2020. Bapak Ibu Ning Suparman kelompok 1 Gumpang sebesar Rp500.000. Kemudian NN kelompok 1 Gumpang Rp1.000.000 sebagai ucapan syukur untuk gereja. Gereja mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian persembahan dari Pepantan Purwokondo. Yang pertama, persembahan kebaktian online melalui kotak gereja 15 amplop sebesar Rp1.296.000. Persembahan via transfer rekening BCA Rp150.000. Kotak PPGG Rp40.000. Kotak dana abadi gereja Rp40.000. Pelayanan pertobatan tanggal 23 Juni Rp745.000. Persembahan khusus, perpuluhan dan ucapan syukur. Yang pertama, keluarga NN sebesar Rp500.000 via transfer BCA sebagai ucapan syukur. Berikutnya, Bapak Ibu Aris Sunanto di Gebyok sebesar Rp600.000. Gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kotak persembahan dana abadi untuk bulan Mei, induk sebesar Rp3.809.000, Purwokondo Rp2.147.500, Bolon Rp2.980.000, jumlah keseluruhan Rp8.936.500. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, warta gereja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Kebaktian ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Kristus yang bangkit besertamu melalui segala karyanya. Kristus yang bangkit besertamu juga. Amin, amin,
Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 60 bait pertama dan ke-6, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai maut, kau bersamaku, tiada yang luput darimu. Haleluya, haleluya. Alangkah berbahagia yang mati dalam Tuhannya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan sebagai hukum kasih yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah bersama-sama kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sebagai nyanyian pengakuan dosa, mari kita kidungkan pelengkap kidung jemaat 43 bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Jemaat Tuhan, setelah kita menyesali setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, yang demikianlah sabdanya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah bagi kita semua, dan marilah kita menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama, yang demikianlah firman-Nya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari bersama-sama kita sanggupi firman Tuhan yang telah kita dengar melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 179, bait pertama dan kedua, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menanggung maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kembali ke hadapan-Mu, menaikkan ungkapan syukur yang tak terhingga. Tuhan tetap menuntun, melawat kehidupan kami. Pada hari Sabat pemberian Tuhan pada pagi hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tuntun dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, dan kami wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan yang ke-42 dalam bagian perikop kita dengan judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Demikianlah sabdanya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap kita rasakan hingga saat ini, sekalipun kita masih terus harus menghadapi pandemi COVID-19. Pada saat ini, minggu terakhir di bulan Juni tidak terasa, dan kita akan bersama-sama dihantar dengan sebuah tema, yaitu menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Subtema kita, umat menyambut sesama sebagai utusan Allah yang menyalurkan damai. Ketika kita berbicara tentang menyambut, Bapak Ibu, bacaan kita Injil pasal 10 ayat 40 sampai 42 berbicara tentang keramahan. Keramahan murid-murid Tuhan yang disambut dan diterima, dan ketika mereka juga datang bertamu di sebuah rumah ataupun datang ke dalam kehidupan orang pada saat itu untuk memberitakan Injil. Berbicara tentang keramahan akan berbeda ketika kita berbicara tentang kemarahan. Walaupun ada sedikit hampir sama susunan kata-katanya, tetapi berbeda artinya. Keramahan itu penuh dengan senyuman, penuh dengan kasih, penuh dengan penerimaan, penuh dengan kerendahan hati dan terbuka kepada siapapun. Itu yang disebut dengan keramahan. Tapi ketika kita berbicara tentang kemarahan, itu berbicara tentang bagaimana hidup kita penuh dengan emosi yang meluap-luap, penuh dengan satu kemarahan yang luar biasa, dan itu inginnya disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Dari mimik muka, wajah tentu berbeda. Kalau orang yang ramah, penuh dengan senyuman. Tetapi kalau orang yang sedang marah, tidak ada sedikit pun senyum dari wajahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang Kristen ketika kita dipanggil menjadi murid Tuhan yang penuh dengan keramahan. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, bacaan kita menjelaskan, mengingatkan bagaimana orang yang penuh dengan keramahan, itu dari kata Yunani hospes, kemudian dari hospitality yang artinya di situ bermakna ganda. Bisa menjadi tamu sekaligus tuan rumah. Tentu hospitality mengajar kita untuk menjadi tamu yang baik terhadap tuan rumah, tetapi sekaligus juga menjadi tuan rumah yang ramah terhadap siapapun yang datang. Berbicara tentang keramah tamahan, Bapak Ibu, di sini merupakan sebuah tradisi atau sikap
tertentu yang dimiliki pada saat itu, karena banyak orang ketika kedatangan tamu, mereka memiliki kebiasaan baik. Tradisi orang Yahudi ketika mereka kedatangan tamu itu satu kebanggaan yang luar biasa. Karena pada saat itu ketika orang bertamu, pada saat itu jarang sekali hotel. Setiap kota itu ada. Paling rumah-rumah ketika datang bertamu entah dikenal atau tidak, mereka akan mempersiapkan. Dan tradisi pada saat itu sungguh ketika kedatangan tamu itu satu kebanggaan yang luar biasa. Apapun yang dimiliki tuan rumah di dalam rumah dikeluarkan semua untuk menyambut tamu. Apalagi tamu itu adalah tamu yang sudah lama dikenal, punya ikatan yang luar biasa. Tentu persiapannya, penyambutannya bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira bukan dalam tradisi orang Yahudi ketika menyambut tamu itu satu kebanggaan. Justru dalam tradisi orang Jawa zaman dahulu, siapapun yang bertamu, siapapun yang lewat, biasanya kalau di depan rumah itu disediakan kendi-kendi yang berisi air. Jadi siapapun yang singgah, siapapun yang mampir, mesti kalau haus dia bisa mengambil air secukupnya dan meminumnya. Berbeda kalau sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat setiap rumah bukan kendi lagi, tetapi ember yang ada kerannya. Dan di situ ada botol sunlight atau mama lemon untuk cuci tangan. Dan siapapun yang bertamu harus cuci tangan. Ya. Ini perubahan zaman. Tapi kalau zaman dulu ketika orang bertamu itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Agak sedikit berbeda ketika menyambut tamu zaman sekarang. Karena begitu banyak modus. Ya. Bertamu tapi endingnya bisa ngerampok. Ya. Melihat-lihat situasi, walaupun tidak semuanya seperti itu, tetapi ketika zaman sekarang kita memang harus waspada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita mengajarkan bagaimana keramah tamahan dan penyambutan merupakan bagian yang penting dari pemberitaan Injil. Karena apa? Dalam memperluas karya keselamatan Allah, Tuhan Yesus juga memanggil para murid. Ada nabi, ada guru Injil, dan ketika mereka memperluas pewartaan, pemberitaan Injil, karya keselamatan Allah, mereka dijamin oleh Tuhan. Karena apa? Di situ dikatakan bahwa mereka akan mendapat upah sebagai seorang yang menyampaikan pemberitaan Injil. Upah menjadi orang benar. Karena ketika menjadi pengikut Tuhan yang memberitakan Injil memang penuh dengan resiko. Bisa ditolak, bisa tidak diterima, atau mungkin ada yang bertanya siapa kamu? Ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus menjamin siapapun yang Tuhan utus, mereka layak diterima. Karena ketika menerima siapapun mereka yang diutus, artinya mereka juga menerima yang menjadi pengutusnya. Dan ketika mereka diutus oleh Tuhan Yesus Kristus menyampaikan karya keselamatan, menyampaikan kebenaran, mereka juga menerima Tuhan Yesus yang mengutus murid-murid Tuhan. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka mendapat upah. Upah kebenaran, dilayakkan, menerima kekuatan, semangat. Pada ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Seorang yang kecil dalam ayat 41 diartikan dalam makna yang luas, yaitu orang yang mungkin diremehkan, diasingkan, tidak dilihat di tengah-tengah masyarakat, orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, tetapi keramah tamahan dan penyambutan
itu menjadi satu hal yang berharga yang dimiliki oleh orang-orang percaya saat ini. Kebaikan-kebaikan sederhana yang tidak lagi melihat status sosial. Ada pembatas-pembatas di sana. Salah satu wujud keramahan kita adalah bagaimana kehidupan kita mampu menghargai orang lain tanpa memandang status, tingkat pendidikan, ekonomi, dan latar belakang. Lalu sikap ini kita menjadi saluran kasih Kristus, sehingga mereka yang ada dalam perjumpaan itu mengalami keramahan, merasakan keramahan dari kita, juga mengalami kasih Kristus yang memeluk kita, yang memeluk mereka, dan memeluk semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 aspek dalam keramahan. Yang pertama, jangkauan keramahan itu sangat luas. Karena ketika kita memiliki sikap, memiliki nilai keramahan itu menggantikan segala kepahitan. Menggantikan segala pertikaian. Ada fitnah, kepahitan, diganti dengan sukacita dan perimaan untuk menerima diri sendiri dalam segala kepahitan hidup, sehingga dipenuhi dengan damai sejahtera. Lalu yang kedua, kedalaman keramahan itu berangkat dari hati yang lemah lembut, mudah tersentuh. Kalau hatinya keras, ketika melihat orang, tidak mau dia menolong. Paling tidak apa yang saya terima ketika menolong orang, tetapi berangkat dari hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Bukankah Tuhan Yesus ketika mengadakan mukjizat, karya kasihnya berangkat dari belas kasihan? Itu kedalaman dari sikap keramahan. Yang ketiga, pola dari keramahan itu adalah pola kasih Kristus. Bukan pola kita ingin tampil, bukan pola karena ingin kita disanjung, bukan pola karena kita ingin dipuji, tetapi pola dari kasih Kristus yang menyambut siapapun, yang menerima siapapun. Entah dia baik dengan saya atau tidak baik dengan saya, entah dia melihat saya ataupun tidak melihat saya tetap ramah. Saya tetap menerima dengan senyuman. Yang keempat, instrumen keramahan. Apa yang kita pakai supaya kita bisa ramah kepada semua orang? Apa yang mendasari? Alat apa yang kita pakai? Alasan apa yang kita pakai? Yang pertama, yang mendasar adalah Bapak Ibu, iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus menjadikan kita memiliki identitas sebagai orang percaya. Murid-murid Tuhan yang menyambut siapapun dengan penuh keramahan, bukan penuh dengan kemarahan. Sedikit saja tidak terima, marah. Sedikit saja tidak didengar pendapatnya, marah. Atau banyak hal yang melatar belakangi kita bisa marah. Karena marah itu tidak perlu alasan komplit, sederhana pun kita bisa marah. Tetapi itu yang tidak Tuhan inginkan. Lalu kita hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu menampilkan, memiliki nilai keramahan. Lalu kita masuk dalam aspek yang kelima, sumber keramahan. Bagaimana kita tetap ramah bukan untuk hari ini, ya, tetapi terus-menerus kita hidupi panggilan untuk bersikap ramah terhadap orang lain, bersedia menyambut orang lain apapun keberadaannya. Yang pertama, kita hidup untuk terus menikmati dan mengingat akan karya dan kebaikan Allah yang kita dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu kita juga memandang dan melakukan apa yang sudah Kristus teladankan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, kita tunduk dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan berdasarkan mau kita, bukan berdasarkan keinginan kita. Mungkin kita ingin dilihat orang lain, kita ingin tampil di depan, kita ingin dipuji orang, tetapi kita menundukkan apa yang Tuhan maksudkan, dan kita dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka panggilan menjadi orang yang ramah terhadap sesama boleh kita hidupi. Lebih-lebih ketika kita masih di pandemi COVID-19 ini, ada hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari. Tatanan kehidupan yang berbeda. Tetapi ada hal yang mungkin juga terjadi dan itu membuat buruk dalam kehidupan, karena orang lebih egois terhadap diri sendiri. Orang mementingkan diri sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kemarin bulan Maret atau mungkin masih ada tempat-tempat yang memang di lockdown, batas-batas membatasi orang datang, berkunjung dan sebagainya. Kalau tidak di wilayah itu. Dan ketika orang mungkin kalau zaman dulu masuk angin, batuk, demam, flu, itu sudah menjadi biasa. Tidak ada yang mempedulikan, paling dikeroi atau minum antangin, atau minum obat masuk angin. Tetapi zaman sekarang, kalau mungkin di tempat umum, mungkin sedang di warung, ada yang wahai hancing gitu mungkin, langsung kita melotot. Jangan-jangan ini positif ini. Dan kita sudah menjaga jarak. Tidak lagi mau bertemu, paling juga nanti kalau sudah paniknya tinggi nggak mau ke warung. Tetap boleh kita waspada dan jaga jarak. Boleh kita dengan tatanan sekarang dengan protokoler kesehatan, tetapi tidak panik dan juga tidak membatasi diri, tetapi tetap peduli. Menjadi orang yang ramah. Lalu batasannya seperti apa menjadi orang ramah di pandemi COVID-19 ini? Orang yang ramah yang tetap menghargai siapapun, tetap menerima siapapun, tetap bisa peduli dan menolong siapapun. Walaupun kita rasakan sekarang ini di pandemi COVID-19 ini, sedikit kita berjuang untuk menata ekonomi. Banyak jemaat yang kehilangan pekerjaan, untuk usaha baru saja dimulai. Kehilangan pemasukan, usahanya bangkrut, kehilangan pekerjaan. Tetapi saya yakin bahwa kita tetap harus memiliki rasa kepedulian menerima satu dengan yang lain, berbagi satu dengan yang lain. Sungguh itu terbukti kemarin ketika pelayanan berbagi kasih, majelis dengan jemaat, membagi apa yang kita punya, bahkan jemaat, tetangga, masyarakat di sekitar gereja, dan siapapun yang membutuhkan kita bagi. Dan di tengah-tengah kekurangan kita masih bisa peduli dan berbagi kebaikan. Saya kira itu panggilan yang terus kita hidupi bersama-sama, berangkat dari hati yang mengasihi Kristus, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, bukan hati yang dengan keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Maka nyatakanlah keramahan dalam kata-kata yang meluap dari hati yang penuh kasih kepada Kristus dan kita nyatakan kepada sesama. Tentu Tuhan akan menolong, memberkati, dan menuntun kehidupan kita menjadi pribadi yang ramah terhadap sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa
Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk menjadi umat yang terus menghidupi panggilan kami sebagai orang yang ramah terhadap sesama kami. Kami tidak menutup perjumpaan-perjumpaan dengan sesama kami, dengan ukuran yang kami miliki. Tetapi atas dasar cinta kasih Tuhan yang memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan sebagai orang percaya. Demikian juga kami memiliki sikap yang penuh dengan kasih, ramah terhadap yang lain. Bukankah itu yang Tuhan inginkan bagi kami semua? Menyambut dan menerima sesama kami tanpa ada batas dan pembedaan di antara kami. Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami ditolong untuk mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Yang masih kami rasakan sungguh pandemi COVID-19 ini, kami belum bisa bergereja, kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi Tuhan memanggil dan perjumpaan di ibadah-ibadah keluarga-keluarga, sehingga semakin merekatkan kami dalam ikatan keluarga dan iman kami terus bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Kami boleh belajar bahwa sesungguhnya gereja keluar untuk datang menghampiri setiap keluarga-keluarga, dan disitulah firman-Mu dinyatakan agar setiap keluarga-keluarga bertumbuh dalam iman pengharapannya, dalam ikatan cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami pada saat ini dalam doa syafaat kami boleh mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih sedang bergumul di dalam segala sakit penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Kami mohonkan berkat bagi Ibu Jumilah Ngadino, Mbah Kartodikromo, Bapak Priyono Kaneko Putro, Mbah Wignyo, Bapak Giyoto, Ibu Madalena Suparmi, Ibu Darno, Ibu Sri Lestari, Bapak Hendro. Kami mohon Tuhan, Engkau menyapa saudara-saudara kami ini, sehingga di dalam kelemah tubuh mereka memperoleh kekuatan yang baru, iman yang kuat dan teguh untuk datang terus kepada Tuhan memohon pertolongan. Kami juga mohonkan berkat bagi Bapak Uco yang terus-menerus berproses untuk kesembuhan kakinya. Tuhan memberkati Bapak Edi Siahaan, Tuhan juga memberkati paru-parunya. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam seluruh sakit penyakit mereka. Datanglah Tuhan, sehingga memberikan mukjizat kuasa kesembuhan yang Kau nyatakan bagi saudara-saudara kami. Kami juga mohonkan berkat bagi majelis-Mu, GKJ Kartasura, baik penatua dan diaken. Tuhan memberkati pelayanan kami semua, keluarga yang terus mendukung, mensupport dalam komisi, kepengurusan komisi, bidang, dan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu GKJ Kartasura. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak kami, pemuda, remaja, keluarga-keluarga muda, Adi Yuso. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua untuk tetap teguh dan kuat ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk bidang ibadah, tim multimedia, singer, organis, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah online tanggal 28 Juni ini. Tuhan memberkati pelayanan kami, sungguh dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu untuk kami mempersembahkan apa yang ada pada kami, dan Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Seluruhnya kami serahkan Tuhan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Suwargi Bapak Patmo Sumarto. Tuhan tetap menyatakan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga. Tuhan gantikan suasana duka cita menjadi sukacita yang berkelimpahan. Dan kami mohon berkat atas keluarga mereka.
Kami serahkan juga pemerintah kami Tuhan, dalam seluruh kebijakan keputusan yang boleh diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami boleh terbebas dan boleh selesai, dan kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali merasakan kehidupan yang terbebas dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kami semua, dan Tuhan juga memberkati masyarakat di sekitar gerejamu ini. Tuhan memberkati seluruhnya. Biarlah kami mampu melewati ini dengan sukacita, pengharapan, dan kekuatan daripada Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Hanya kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada pagi hari ini. Sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca di dalam Roma pasal yang 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jalannya kantong persembahan, kita akan mengiringi di dalam kidung pujian 403, bait pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan membawa persembahan ini bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hingga detik ini Bapa, kasih-Mu selalu ada di dalam kami semua. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di ibadah ini Bapa, kami mau memberi yang terbaik lewat persembahan kami Bapa.
Kuduskan persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Sucikan persembahan ini Bapa. Pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pelayanan di dalam gerejamu di GKJ Jakarta Sura ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Bapa. Kau berikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam mengelola persembahan ini hanya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa dan bersyukur untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Lydia Natalia SSI, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh merespon firman-Mu Tuhan. Kami mau menyambut Yesus dengan penuh dengan kelemah lembutan. Dan kami mau aplikasikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami mau hidup penuh dengan kelemah lembutan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Lydia Natalia ini Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Bapa. Pakai hamba-Mu ini Bapa, dimanapun Kau menempatkan Tuhan terus senantiasa menyertai. Kami juga berdoa Bapa untuk semua umat-Mu, untuk semua manusia yang pada saat ini Bapa hidup di dalam kekurangan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, Tuhan pakai mereka untuk menolong mereka Tuhan. Dan jadikan kami sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mau undur di dalam ibadah ini, dan kami mau berdoa bersama-sama. Doa yang telah Kau ajarkan, doa Bapa kami nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita kidungkan nyanyian pengutusan melalui kidung jemaat 353 bait pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama dengan umat Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah saksi kebangkitan Kristus, serta nyatakanlah karya baginya. Hadapilah hidup di depanmu apapun yang terjadi. Hari esok penuh ketidakpastian, namun percayalah Kristus yang bangkit dan hidup akan menyertai saudara dalam menempuh perjalanan hidup ke depan. Jangan gentar karena Yesus Kristus hidup. Syukur kepada Allah. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.